Halo semuanya, kembali lagi di mangan-mangan ngancani wong mangan. Selamat malam saudara-saudara yang ada di sana. Gimana kabar kalian? Hari ini gua akan makan unagi rice. Ini tadi pas mau pulang gua mampir ke papaya ya? Papaya, apa namanya itu, supermarket Jepang. Terus jadi kalau misalnya kalau udah malam, makanannya itu diskon 50%. Jadi ini diskonan yang lumayan nih. Ini harganya, jadi gua beli 43.000, diskon 50% jadi sekitar 21.000. Nah, dan ini makanan Jepang. Plus gua beli Keihatsu Tomago. Keihatsu Tomago itu telur yang biasanya kalau bisa ditemuin di itu sih, biasanya di restoran-restoran Jepang atau Korea. Telur yang kayak telur mentah gitu. Tapi sebetulnya dia itu udah dipasteurisasi. Jadi aman gitu. Ini ada telurnya. Oke, dulu kita cobain ini dulu ya. Rasanya bagaimana? Enak apa sih? Karena unagi ini salah satu, unagi itu belut. Dia nggak tahu. Yang ini, gue suka banget. Satu, dua, tiga. Enak banget. Harusnya ini di microwave dulu, cuman karena gua nggak suka makanan yang udah panas-panas gitu, dulu apa adanya aja. Wow. Ini telurnya nih. Wah, enak banget ini. Gue lapar banget karena ambil telur aja. Nah, kita makan. Seperti biasa kita cari tahu tentang unagi.
Kalau dari Google bilangnya unagi itu kata Jepang adalah sidat air tawar. Jadi ikan sidat jenis ikan mungkin, khususnya sidat Jepang Angulika japonica. Unagi adalah bahan umum dalam hidangan Jepang yang seringkali sebagai kabayaki. Ini tak sama dengan sidat air asin yang dikenal sebagai anago dalam bahasa Jepang. Nah ini kalau ini kan kalau di Google biasanya ada ininya, ada kelihatan gitu pertanyaan-pertanyaan gitu. Apakah unagi itu belut? Unagi merupakan makanan khas Jepang yang kerap dianggap sama dengan belut, padahal sidat mungkin ya, dan belut berbeda. Hasil dari The Spruce Eats, unagi adalah sidat air tawar yang berlemak dan memiliki tubuh memanjang, tidak seperti belut yang terasa gurih. Rasa unagi cenderung manis. Di sini juga unagi pakai ikan apa? Grill unagi menjadi sajian klasik dari olahan ikan sidat umum dijumpai di Jepang. Sidat biasanya difile terlebih dahulu untuk kemudian dicampur bumbu kecap, gula, mirin, dan mungkin sake. Biasanya orang-orang itu ingat unagi itu pada belut. Ternyata unagi itu ikan tapi yang mirip belut, tapi nama ikannya ikan sidat. Karena tadi pakai telur, jadi nasinya kayak berkuah, sulit dimakan pakai cumi. Habis. Karena ini makannya malam hari, jadi menurut gua ini pas-pas aja ya, pas gua mau habis itu tidur. Kita bahas satu lagi ya, ini satunya tomago. Tomago itu apa namanya, ikan. Tomago itu ikan. Tomago itu telur. Oke. Kita cari tahu tentang
Keihatsu Tamago. Nggak ada, cuman ini Keihatsu itu dijual di Papaya. Bisa dibeli produksi sama Papaya, tapi dijual juga sama Tokopedia, dijual juga secara online di Tokopedia. Bukalapak juga ada. Dan telur ini bisa langsung dimakan. Telur ini bisa dimakan. Beda ya sama telur yang kita jumpai pada umumnya. Kalau telur itu kan harus, kalau ini kalau nggak salah, yang gue tahu ya, di Jepang itu telurnya ini tuh udah dipasteurisasi gitu, udah dipanaskan dengan tingkat panas yang tinggi sehingga bisa langsung dimakan. Sedangkan telur kita nggak harus dimasak. Jadi kalau telur yang kalian beli di Papaya itu bisa langsung dimakan pakai apapun. Seperti kayak telur di mana ya, Yoshinoya, nah itu kan telurnya mendengarnya seperti itu. Kita cari tambahin informasi dikit ya. Ini ada pas buka ada ini. Kenapa orang Jepang suka makan telur mentah? Tamago kake gohan. Gohan itu nasi. Alasan mengapa orang Jepang suka makan telur mentah? Itu adalah singkatan dari Tamago TKG itu adalah singkatan dari Tamago Kake Gohan, salah satu makanan pokok Jepang. Tamago Kake Gohan merupakan hidangan Jepang sederhana yang murah dan lezat, biasanya buat sendiri di rumah. Namun sebelum membuatnya mungkin harus berpikir 2 kali karena TKG berisi telur mentah. Tamago Kake Gohan dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah nasi dengan topping telur. Makanan Jepang sederhana yang populer ini biasanya dimakan untuk sarapan. Walaupun sebenarnya dapat dinikmati kapan aja. Anda harus menyediakan telur putih, nasi putih, telur mentah, dan soyu untuk membuatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Tamago Kake Gohan telah memperoleh ketenaran di luar Jepang dan penggemarnya di anime Ginnosaji. Sejak saat itu berbagai respon positif dan rasa penasaran TKG banyak diterima dari penggemar anime di seluruh dunia. Namun satu hal yang menjadi kekhawatiran mereka, apakah telur mentah itu aman? Di sebagian besar negara merasa khawatir makan telur mentah adalah hal yang wajar. Hal itu bukan tanpa alasan. Ada risiko keracunan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella dari telur bukanlah hal yang patut disepelekan. Rata-rata kasus yang menyebabkan kram perut, demam, dan diare yang berlangsung selama 4-7 hari. Kasus keracunan yang parah bahkan dapat berakibat fatal. Waduh. Jadi mengapa orang Jepang berani mengambil risiko dalam usaha mencari kesempurnaan kuliner Jepang dalam memiliki metode yang aman untuk mengkonsumsi telur mentah? Berkat produser dan regulasi yang ketat dalam memproduksi telur, Jepang berhasil menekan potensi keracunan bakteri Salmonella dari makanan yang mengandung telur hingga persentasenya hampir 0. Regulasi sanitasi untuk peternakan ayam pun lebih ketat dibandingkan dengan kebanyakan negara lain.
peternak ayam di Jepang memakai banyak perlindungan ketika memasuki kandang dan tindakan mencegah ekstra diambil untuk mencegah ayam melakukan kontak dengan hewan-hewan yang menjadi sumber penularan penyakit yang seperti burung dan serangga. Semua prosedur ini memperkecil kemungkinan ayam-ayam itu tertular salmonella hingga penularan ke telur pun dapat dikurangi. Kemudian telur-telur yang dikumpulkan untuk melalui kualitas, setiap butir telur diletakkan di mesin yang akan mencuci, mensterilisasi, dan memeriksa potensi masalah seperti keretakan, kotoran, atau adanya noda darah. Mesin tersebut bahkan dapat memindai untuk mencari bakteri, dan telur dengan kondisi tidak sempurna akan dibuang. Setelah dipastikan aman, semua telur langsung didistribusikan ke berbagai toko agar dapat dikonsumsi saat masih segar. Di Jepang, telur diperlakukan seolah-olah akan dikonsumsi mentah. Jadi tanggal kadaluarsanya bisa ditetapkan hanya 2 minggu setelah pemrosesan. Jangka waktu itu terbilang sangat singkat daripada di negara-negara lain, dan juga untuk memastikan bahwa telur dimakan selagi segar. Nah, saat ini sudah dianggap aman untuk memakan telur mentah di Inggris dan telur mentah yang telah dipasteurisasi di Amerika Serikat. Pasteurisasi itu kayak dipanasin gitu, jadi kayak susu, kan susu itu ada 2 ya, susu yang fresh milk itu dipasteurisasi, jadi di sini dipanasin, terus ini dan yang kedua itu susu yang kayak susu yang bukan fresh milk gitu, yang full cream. Sisanya cara membuatnya TKG. Oke, jadi ini pun sebetulnya diproduksinya, sumber inti harapan grup itu diproduksinya di Tangerang. Ada vitamin A dan vitamin E, rendah kolesterol. Harganya tadi gue beli harganya 26.000. Jadi kalau misalnya pengen mencoba makanan-makanan Jepang atau mencoba seperti makanan yang ada di anime, beli kok dengan telur mentah, yang mau makan telur mentah bisa beli di Papaya. Oke, sekian informasi hari ini dan saya sudah menemani makan kamu. Semoga harimu menyenangkan, besok menyenangkan, hari baik akan datang. Nikmatilah hari-harimu selagi bisa dinikmatin. Kalaupun sedih ya nikmatin aja. Oke, sampai ketemu di mangan-mangan berikutnya. Bye bye.